2, and action. Oke, kembali lagi di Balikpapan itu pergaulannya kita. Di konten SN Opini kita kali ini terkait panggung seniman. Di sebelah kiri saya sudah ada Om Baang. Salam Om, sehat Om? Alhamdulillah sehat. Gimana harinya, masih terus bahagia Om? Selalu bahagia. Walaupun penuh dengan tantangan, cobaan tetap menaruh bahagia di hatinya Om. Luar biasa Om Baang. Teman-teman, Om Baang ini adalah salah satu sosok seniman, khususnya seni musik di genre reggae. Ya. Asik, Yoman Om ya. Yoman. Salah satu seniman, figur di genre reggae musik di kota Balikpapan. Sebelumnya, nama kalau kita kan kenalnya Om Baang gitu ya. Nama aslinya Om Baang siapa sih? Baharudin. Baharudin. Iya. Wih, keren juga namanya. Baharudin. Baharudin dipanggil punya nama khas Nama Baang. kecil. Nama kecil. Ya. Oh, jadi waktu kecil dipanggil Baang. Baang. Akhirnya terbawa sampai sekarang, nama panggung juga Baang. Iya. Oke. Cuma kadang-kadang ditambah ya kan. Ya, betul. Biar membedakan. Ada Baang. Baang Saku. saja. Ya, Baang Saku, saja. ya. Tapi keren, Baang Saku. Bang Saku. Ya. Oke, Bang. Itu apa itu Bang? Untuk bicara Bang Saku sendiri, Aha. ya ini ada proyekan baru ya kan. Oh, ada project baru. Proyek baru ini sebenarnya larinya ke etnik. Nah itu gerilya Bang Saku. Gerilya Bang Saku. Iya. Panggung band itu Om ya. Ya panggung Kolaborasi gitu ya. kolaborasi Oke. sama teman musisi etnik. Keren. Etnik itu apa, genre kah? Genre. Genre ya. Jadi ada berapa alat musik daerah. Jadi khas Kalimantan kita Om ya. Ya, dari Kalimantan, mungkin nasional nanti itu. Satu-satu kita karena kita tinggal di Balikpapan, di Kalimantan, mau coba ke etnik Kalimantan yang kita angkat, explore. Iya, Keren. untuk budaya etnik. Ya dikolaborasikan ke reggae. Nah, jadi dikasih nama jenisnya reggae etnik. Kayak namanya Reggae Bang etnik. Saku, gerilya Bang Saku. Gerilya Bang Saku, ya kamu sih Tetap itu. ada namanya Om Bang situ ya. Memang figurnya. Pas kebetulan nih. Oke, Om Bang, sebelum kita lebih lanjut nih, nanti lebih bahas kondisi panggung seniman di tengah pandemi. Iya. Bahkan dari tadi Om Bang sempat mengatakan bahwa ada sebuah proyek yang bernama dengan Gerilya Bang Saku. Iya. Proyek ini lahir di tengah pandemi ya. Iya. Keren banget. Bahwa ada tantangan pandemi tapi Om Bang tetap bisa berpikir untuk bisa terus berkreasi di dalam panggung seni. Iya. Tapi sebelum lebih jauh nih, Sultan penasaran nih sama Om Bang. Iya. Emang sejak kapan sih mengenal dunia musik reggae ini? Sejak sekolah. Dari sekolah? Iya. Sekarang usianya Om Bang berapa? Hah? Usia berapa? Usia Mohon maaf nih Om. iya ya. Lahir tahun 66. Wih, lahir tahun 66. Berapa ya? 54 ya. 50-an. Masuk 54 ya. Masuk Senior 55 ya sekali. jalan ya. Iya luar tetap. biasa. Tapi dari sekolah udah tahu musik reggae? Sudah. Dulu tahunya Bob Marley dulu ya. Awalnya ya. Awalnya TV RI waktu itu masih TVRI, sering nonton, wih senang gitu. Oh, di TVRI ngelihat Bob Marley udah nampil? Iya. Oh iya, beliau itu kan wafat tahun 80-an ya? Seingat Itu masih saya ada ya? itu musik mancanegara. Nama siaran TV-nya, Iya, musik mancanegara. di TVRI. Nah, pas saya lihat musik reggae kan nggak tahu dulu, nggak tahu itu reggae apa. Ya, tahunya Bob Marley, rambutnya unik ya kan. Asik gitu ya? Iya, jadi pengen di hati tuh kayak sudah ada rasa gitu ya. Sampai sekarang nih. Jadi anak reggae. Jadi Sampai anak sekarang reggae. iya. Oh, jadi awalnya dari situ sekolah ya. STM. Kemudian itu kan kalau secara pribadinya Iya. Om Baang Iya. kenal reggae dari STM ya, dari sekolah. Masuk ke reggae atau viralnya reggae ini atau mainstreamnya reggae ini di Balikpapan tuh sejak tahun berapa sih Om? Rame-rame itu tahun 2010. 2010 ya, baru-baru juga ya Itu mulai sebenarnya. teman-teman Sampai ada bandnya, komunitasnya. ya mulai bangkit, teman-teman mulai apa ya namanya itu karena memang kita ini niatnya ke perdamaian ya. Betul. Ya saya lari ke reggae ini ya memang niatnya ke perdamaian gitu. Karena visinya Bob Marley juga itu Iya, kan iya. lebih kepada visioner damainya itu ya. Itu peace love. Betul. Peace Cinta and damai. love. Peace love. Peace and love. Cinta damai. Mantap.
Ya itulah ya latar belakang bagaimana sosok pribadi Om Baang dan juga figur reggae atau reggae di Balikpapan ini sejak kapan ini ternyata dari 2010. 2010 mulai bangkitnya Mulai ramai sampai sekarang. Nah sekarang Om, Iya. ini udah memasuki 1 tahun pandemi, Iya. di mana banyak sekali pembatasan-pembatasan yang disepakati baik secara pemerintah ataupun masyarakat yang bergotong royong untuk sama-sama melawan COVID ini. Iya. Dan dampaknya juga sangat terasa dong di panggung-panggung keramaian. Betul. Yang namanya panggung seni atau panggung musik pasti mencari keramaian. Iya. Sementara keramaian itu ada tembok besar yang menghalangi keramaian atau istilahnya ada peraturannya lah. Iya, Kan? pembatasan. Gimana pendapatnya Om terkait pembatasan-pembatasan? Ya, kalau untuk di seniman, bukan di seniman musik aja ya, semua kalangan berdampak Betul. dengan adanya ini. Ya kami ya sebagai rakyat yang taat sama peraturan ya selalu tunduk sama peraturan yang ada. Ya paling tidak dari pemerintah setempat, baik gubernur, wali kota, ya carilah solusi yang baik kayak apa kami ini ke depannya. Kalau kita melihat perjalanan corona ini sudah hampir setahun, sudah setahun lewat. Setahun Mau masuk tahun kedua. Nah kita lihat keadaan begini ya semakin terpuruk. Betul. Untuk kita mencari nafkah ya kan. Jadi Sepertinya sektor belum ada seni, solusi yang jelas belum gitu ada ya, solusi Om, yang jelas. Selalu ya banyak peraturan yang sifatnya ya memang pembatasan untuk Iya, berkumpul, tempat pembatasan. keramaian juga, tempat usaha kuliner juga terdampak ya kan karena memang tidak bisa berkumpul, Itu. terlalu ramai. Sementara keuntungan-keuntungan yang kita cari kan dari keramaian itu ya. Ya. Oke Om. Om Bang, ada sebuah opini nih Om. Peraturan yang dilakukan pemerintah, baik itu secara negara, provinsi atau daerah, pembatasan-pembatasan yang dilakukan itu ternyata tidak relevan. Ya. Ada pembatasan yang hanya dilakukan Sabtu Minggu, ada pembatasan yang dibatasi hanya sampai 9 atau jam 10 malam. Iya. Yang ternyata di luar dari peraturan yang dibuat itu masyarakat tetap aja untuk meramaikan. Iya. Contoh misal di Sabtu Minggu ada pembatasan untuk tidak keluar atau istilahnya kaltim steril. Iya, kaltim steril. Seninnya ternyata justru ramai juga. Selasa justru bahkan sampai macet orang datang ke pasar, datang ke tempat nongkrong, datang untuk ngopi dan seterusnya. Gimana menurut Om Bang terkait opini dari masyarakat tersebut menanggapi sebuah peraturan pemerintah itu? Ya untuk saya menilai peraturan yang ini yang sekarang nih ya, Sabtu Minggu lockdown ya kan bahasanya gitu. Nah, itu lockdown ya. Kenapa ndak sekalian 1 bulan lockdown gitu kan? Nah kalau memang untuk kita dari pemerintah sendiri untuk menekan ya kan, menekan jumlah virus COVID ini ya kan, yang terkena positif ya, menekan kan mengurangi kalau itu karena infonya kan hari ke hari selalu nambah, nambah. Nah dengan peraturan lockdown 2 hari weekend ya kan, bahkan gubernur itu setiap 1 minggu, setiap 1 minggu lockdown ya kan. Sedangkan Senin sampai Jumat itu tetap beraktivitas. Iya, ramai juga. Justru melampiaskan keramaian yang ditutup kemarin, ditutup 1 minggu ya kan. Melampiaskan. Betul. Jadi ya kesempatan kita sebagai masyarakat ya kan. Iya. Lockdown begitu kena hari Senin ke Jumat sudah puas-puas sudah kamu. Makanya menghabiskan waktumu untuk weekend lockdown ya kan. Jadi seolah-olah Senin sampai Jumat itu kerja, Sabtu Minggu istirahat di rumah. Kan begitu bahasanya kan. Iya, betul. Dan ini Om Bang, hingga beredar opini. Banyak opini yang mengatakan bahwa peraturan dibuat pemerintah ini tergolong tidak relevan, bahkan tergolong setengah-setengah. Yang bagaimana peraturan setengah-setengah ini justru tidak akan pernah selesai. Yang mana lockdownnya setengah-setengah, PPKM-nya setengah-setengah, tidak langsung secara full atau bahkan banyak kelonggaran-kelonggaran yang justru membuat galau masyarakat. Sepakat nggak Bang terkait itu? Iya itulah ya namanya peraturan. Memang kita itu bisa menebak sebenarnya peraturan yang ada dikeluarkan dari pemerintah itu kita sudah nebak gitu. Nebak gimana itu maksudnya nebak itu? Nebaknya ya kalau sekarang ini orang takut ya. Takutnya yang membuat dia sakit itu justru ketakutannya itu. Takut yang tadi awalnya takut dari penyakit sekarang takut dari peraturan ya. Akhirnya jadi karena ketakutan imunnya lemah kan, kena bakteri ya kan. Iya. Jadi kalau menurut saya
corona itu ada, bahkan abad-abad lalu sudah ada. Oke. Anggaplah corona itu memang penyakit dan itu timbulkan dari bakteri, sama lah seperti bakteri-bakteri yang sebagai sumber penyakit yang sudah ada, kayak tipes, apa-apa. Okay. Jangan terlalu berlebihan juga saya kira. Oke, mantap. Saya kira itu sih. Itu ya opini dari Om Baang terkait gimana sih peraturan pemerintah menanggapi corona, bahkan juga bagaimana corona ini ditanggapi oleh masyarakat. Bahkan katanya Om Baang yang membuat imunitas masyarakat ini rendah justru peraturan itu membuat masyarakat semakin takut, semakin pusing, semakin stres, akhirnya imunitasnya rendah dan justru mudah sakit Om ya. Nah itu. Itu hanya opini, teman-teman semua bisa beropini dan tentunya setiap opini kita bisa menjadi hal yang menjadi masukan untuk siapa saja selama kita cerdas-cerdas menggunakan nalar kita untuk merangkul opini tersebut. Itu dari Om Baang dan juga dari kita berdua di konten SN Opini. Balik papan itu, Balik papan papannya kita. Oke, thank you Om Baang. Sama-sama.